mau lebih detail ya, feel free. Oke, kita mulai untuk sesi pertama. Oke, nah jadi kenapa perlu inventarisasi gas rumah kaca ketika gas GHG inventory ini yang dibahas adalah skop 3. Nah, ini ada saya samarkan ya beberapa respon dari perusahaan-perusahaan ya yang pernah saya temui atau yang pernah menjadi klien saya gitu. Ketika mereka betul-betul belum melakukan inventory sama sekali ya, baik itu skop 1 dan 2, maka pertanyaan mereka yang pertama itu adalah apa itu skop 3 gitu. Karena buat mereka jangankan skop 3, skop 1 2 juga mereka tidak familiar gitu ya. Nah, bagi yang sudah melakukan inventory, melakukan perhitungan untuk skop 1 dan 2, mereka bertanya-tanya, memang bedanya apa sih skop 3 dengan skop 1 2 ini gitu ya. Terus juga ada yang lebih advance lagi ya, ada beberapa perusahaan yang sudah menghitung skop 3 tapi mereka tidak confident gitu ya, apakah sudah betul menghitungnya gitu. Sehingga tidak heran ada beberapa perusahaan yang meminta saya ya, perusahaan Insolity Consulting, yang mereka request khusus membuat SOP bagaimana melakukan inventarisasi untuk skop 3 aja gitu. Karena mereka sudah punya dan sudah mahir untuk skop 1 2, jadi mereka request ke saya itu khusus mendevelop SOP untuk skop 3 saja gitu ya. Nah, ada juga yang merasa skop 3 ini belum menjadi satu keharusan ya, sehingga mereka tidak terlalu concern gitu ya, karena bukan skala prioritas gitu ya. Eh, Walaupun kadang mereka ada juga oleh buyernya ketika mereka ekspor ke negara-negara maju itu diminta juga gitu ya oleh oleh buyer atau oleh customernya, karena bagi mereka apa eh, GHG inventory yang ada di perusahaan kita itu menjadi bagian dari skop 3-nya mereka gitu ya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang saya sih planningnya ini bisa dijawab ya selama workshop hari ini gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di dalam slide ini saya coba highlight sebetulnya trigger apa saja sih yang membuat perusahaan itu harus melakukan inventarisasi gas rumah kaca. Trigger yang mengharuskan perusahaan itu mengidentifikasi sumber emisi GHG-nya apa saja, lalu menghitung dan melaporkan gitu ya. Nah, salah satu trigger yang mungkin sangat familiar ya bagi peserta training di sini adalah ketika kita eh, ingin mendisclose sustainability report gitu. Nah, terlepas perusahaannya itu terbuka atau tidak ya, jadi terutama perusahaan-perusahaan asing, walaupun mereka bukan perusahaan terbuka, mereka sudah secara sukarela mendisclose, menerbitkan sustainability report, dan biasanya mengacu ke GRI, kebanyakan ya, standar untuk sustainability report, eh, apa namanya, yang banyak dipakai di global ya, selain standar-standar lain. Nah, kebetulan di dalam GRI itu ada beberapa requirement, terutama di 3051 sampai 3055, dan itu spesifik meminta agar reporting organization itu mendisclose ya skop 1, skop 2, skop 3, intensitasnya, lalu bagaimana reduksi gas rumah kacanya. Nah, itu ada diminta di sustainability report ini gitu. Nah, sehingga otomatis mau tidak mau untuk bisa mendisclose GHG performance-nya mereka harus melakukan inventory ini. Nah, sementara bagi perusahaan-perusahaan terbuka yang ada di Indonesia itu sejak keluar peraturan OJK ya tahun nomor 51 tahun 2017, dan disambung ada peraturan berikutnya yang lebih spesifik, memang meminta juga ya, walaupun tidak sedetil GRI, meminta juga agar perusahaan mendisclose emisinya dan di dalamnya termasuk gas rumah kaca. Atau ada juga sebagian perusahaan ada di pabrik semen, di pabrik minyak kelapa sawit ya, dan juga di pembangkit, ada geotermal, ada di PLTA, mereka melakukan inventory tapi untuk level project gitu ya, dan mereka berpartisipasi dalam carbon market
sejak Kyoto Protocol dirilis ya sejak tahun 2005 ya sampai sekarang masih ada walaupun tidak semasif dulu gitu. Nah, ada juga beberapa perusahaan yang mereka apa melakukan inventory untuk mengetahui carbon footprint-nya gitu. Bahkan di negara-negara yang sudah diberlakukan pemberian kuota atau cap ya ke perusahaan-perusahaan itu, maka inventaris gas rumah kaca ini diperlukan untuk mereka menunjukkan apakah sudah memenuhi cap atau sudah melebihi atau di bawahnya gitu ya. Nah, ini yang di Indonesia akan berlaku ya sebentar lagi gitu. Nanti masing-masing sektor akan diberikan cap ya oleh pemerintah Indonesia sehingga nanti setiap akhir tahunnya akan dicek ya masing-masing perusahaan itu katakanlah ada perusahaan A maka perusahaan A ini katakanlah diberikan cap setahunnya boleh 300 katakanlah 500 ton CO2 ekuivalen maka ketika actualnya bukan 500 tapi 600 gitu ya atau ternyata dari batas 500 ternyata bisa 400 maka ada kompensasi yang bisa dia didapat gitu. Jadi dia bisa Bisa menjual tanya Pak menjual Redi, sisa ya silakan. yang dimaksud dengan cap tadi itu apakah dalam SRN PPI itu PTBA, Persetujuan Teknis Batas Iya, Atas Emisi? betul Pak. Oke, Betul, oke, betul. makasih. PTBAE ya. Oke. Oke, Nah, siap. tapi itu belum berlaku dan kalaupun berlaku nanti bertahap ya. Kemungkinan besar nanti yang lebih awal itu sektor pembangkit listrik ya. Setelah itu mungkin sektor-sektor tambang, migas gitu. Jadi untuk manufaktur nanti menunggu giliran gitu. Tapi ketika nanti itu berlaku, ya idealnya dari sekarang pun kita sudah terbiasa melakukan inventory karena nanti akan dilihat dari hasil inventory kita ya untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan kuota atau tadi apa kalau bahasa di peraturan Permen LHK 21 tahun 2022 itu tentang nilai ekonomi karbon itu tadi istilahnya apa tadi Pak PTBAE ya. PTBAE, iya, Ya, Persetujuan Teknis persetujuan Batas. teknis batas atas emisi ya. Kalau eh, Kalau common SPE itu apa Pak? Yang SPE-nya, ya surat sertifikat pengurangan emisi, ya sertifikat sertifikat pengurangan emisi. pengurangan emisi ya. Jadi kalau teman-teman sudah familiar dengan proyek-proyek CDM, GCM gitu ya atau di Vera apa tadi yang apa sertifikat SPE pengurangan emisi itu Certified Emission Reduction gitu ya. Terus yang PTBA itu cap gitu ya. Tapi itu sama saja itu hanya formal formal istilah di KLHK-nya tadi ya. Persetujuan teknis batas atas emisi. Ada tambahan PU Nah, biasanya pelaku usaha ya, PTBAE PU. Oke, saya lanjut sedikit Pak dulu. Redi boleh nanya dikit? Sedikit Ya, boleh nanya? silakan. Tadi kan Bapak bilang untuk skop 3 terutama di lembaga keuangan ya, di perbankan gitu. Kebetulan saya latar belakangnya perbankan. Untuk skop Ya, 3 ini untuk perhitungan emisinya itu maksud Bapak itu ke debitur-debiturnya Pak ya? Debiturnya bank ya? betul. Dan itu Betul. dari Oh, CDP itu memberikan apa? Memberikan benchmark. Jadi di sektor perbankan itu skop 3-nya itu bisa 98% Pak. Di mana itu iya, iya. berasal dari Nah, kalau baik itu skema ini ya, skema project financing, corporate financing, atau personal ya. financing itu masuk semua akan dihitung sebagai Oh, skop 3. tapi kan kalau di kayak Bank BRI gitu Pak ya, itu kan eh, debiturnya banyak jutaan Pak, apalagi kalau UMKM. Apakah diambil prioritas prioritas dari masing-masing segmen misalnya segmen kreditnya korporasi, komersial yang menengah, sama yang usaha kecil. Kalau usaha kecil kan kalau di perbankan rata-rata jumlahnya banyak, Pak, jutaan entitas bisnisnya Ya, ataupun perorangan. Itu kira-kira bagaimana betul. itu ininya ya, menghitungnya Ya. itu? Apa Nah, itu nanti sampling di aja ini atau Pak. bagaimana itu? Ya, jadi sampling Pak. Jadi kesimpulannya sampling. Nah, bagaimana samplingnya nanti ada di subtopik yang how to start ya Pak ya. Nanti lebih Oke, detailnya baik, saya kasih Pak. Ya, jelaskan di sana. ya, Oke. Ya, maaf. ya. Oke. Nah, terus ada juga beberapa perusahaan yang mereka tidak wajib melakukan inventory ya, tapi mereka memang ingin tahu potretnya atau profilnya sebetulnya seberapa besar sih emisi gas rumah kacanya gitu ya. Ada juga yang mereka
memang sudah jemput bola nih gitu ya. Sebelum sektor itu diwajibkan, maka mereka melakukan inventory gitu ya. Apa karena siap-siap sebelum nanti diberlakukan carbon tax, diberlakukan tadi ya pemberian PTBAE atau cap atau kuota gitu ya. Atau juga ada kalau teman-teman masih ingat di tahun berapa ya? Tahun awal 2000 itu masih jarang kalau tender itu diminta standar ISO gitu. Tapi setelah setelah 2005 ke atas itu mulai mulai banyak tuh kalau kita mau tender itu harus bisa menunjukkan sertifikat ISO 14000, 45001 atau OSAS atau 9001 gitu. Nah, sebetulnya nanti akan mulai banyak juga ketika kita sebagai supplier mau mensuplai barang kita ke klien kita, ke customer kita, ke buyer kita itu juga nanti akan diminta gitu inventory gas rumah kaca kita gitu. Bahkan ada satu klien saya, perusahaan tambang emas di Sumatera Utara itu mereka sudah memasukkan dalam proses procurement itu baik eh, product and services itu terkait dengan tidak hanya lingkungan, tidak hanya energi, tapi gas rumah kaca juga gitu. Nah, nanti akan mulai itu mirip seperti dulu ya, harus punya sertifikat ISO ini itu gitu. Nanti akan ada juga yang sama gitu. Misalnya eh, kita mempunyai 5 produk nih diekspor ke Eropa, maka bisa aja buyer itu kita ekspornya produk A ya dari A B C D E itu, nah A itu bisa aja mereka minta, oke, coba kita minta carbon footprint dari produk A itu. Nah, itu yang mau tidak mau kita harus melakukan inventory, tapi inventorinya bukan inventory perusahaan, tapi inventory produk ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, eh, sebetulnya ini baru sebagian ya, baru sebagian driver atau trigger. Ada juga kalau perusahaan-perusahaan ikut proper hijau ya, di proper hijau juga akan diminta ya terkait dengan emisi gas rumah kaca ini gitu. Atau di sektor migas, sektor pembangkit itu juga sudah diminta ya pelaporan rutin oleh SKK Migas atau oleh Dirjen Ketenagalistrikan. Nah, ini yang apa namanya menjadi dasar kenapa perusahaan harus melaporkan gas rumah kacanya. Walaupun tidak secara spesifik harus ada skop tiganya wajib atau tidak wajib belum sampai ke sana gitu. Tapi intinya inventory secara keseluruhan. Nah, hal lain juga yang penting di sini adalah mungkin teman-teman pernah mendengar NDC ya, Nationally Determined Contribution. Nah, ini direvisi oleh pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia meningkatkan targetnya ya dari sebelumnya katakanlah kalau sekarang ini 32%, 32% dan 43%. Sebelumnya itu kalau nggak salah 29 dan 41 gitu. Jadi direvisi jadi lebih lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, ini target pemerintah Indonesia gitu. Jadi kalau eh, Bapak Ibu ada perusahaannya di sektor energi ya, mining, migas, pembangkit listrik, maka nanti harus berkontribusi juga nih terhadap emisi di 2030 itu sebesar sekian juta, bukan juta mungkin malah ini ya, berapa nih? Miliar mungkin ya. Baik itu di CM1, CM1 itu berarti pakai pakai biaya sendiri, kalau CM2 ini pakai biaya atau dibantu oleh perusahaan asing gitu. Nah, di sini pun tentu saja untuk bisa mengetahui kita berkontribusi berapa ya sama kita harus melakukan inventory gitu ya sehingga diharapkan penurunan per tahunnya seperti ini ya per sektor nanti akan dibagi-bagi gitu. Nah, inilah yang akan menjadi dasar tadi PTBAE tadi ya atau CAP gitu nanti diambil dari sini. Ada satu perusahaan yang sekarang sedang saya bantu, jadi mereka sedang membuat roadmap net zero emission. Nah, mereka pengen saya review net zero emission mereka itu sudah align nggak dengan INDC Indonesia ini karena memang ada peraturannya ya bahwa apapun yang perusahaan lakukan itu harus dipastikan align dengan target ini gitu. Jadi itu yang Bapak Ibu harus perhatikan ya walaupun apa namanya tidak sampai diwajibkan harus berapa persen ya tapi harus align dengan target ini bahkan kalau Bapak Ibu perusahaannya
berencana untuk mengadopsi SBTI, nah itu ada mekanisme di SBTI itu apakah kalau kita ingin align dengan SBTI, apakah target yang sudah kita tetapkan, katakanlah di 2030 itu 33% sudah sesuai dengan SBTI atau tidak? Nah itu apa bisa dicek nanti ya. Nanti teman-teman bisa menghitung sendiri atau bisa dibantu oleh konsultan. Oke, lanjut. Nah, hal penting lagi yang akan memberikan pressure buat perusahaan-perusahaan adalah ketika diterbitkannya peraturan presiden ya sebelumnya, terus di juklak juknisnya diatur lebih detail di Permen LHK 21 tahun 2022 ini terkait nilai emisi karbon. Nah, disinilah perusahaan mau tidak mau untuk mengetahui apakah harus bayar pajak karbon, nah, mau tidak mau juga sama ya harus harus tahu nih potretnya berapa emisi gas rumah kacanya atau nanti mau masuk ke dalam perdagangan karbon maka nanti ada skema apa trading ya perdagangan atau juga ada skema crediting atau offset gitu ya. Nah, mungkin di sini saya tidak akan terlalu detail ya, tapi silakan kalau nanti ada yang bertanya terkait ini, feel free juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin lebih lebih jelasnya dari gambar tadi dari slide sebelumnya. Jadi sering saya kalau ngobrol dengan perusahaan-perusahaan itu masih sering mix up gitu ya antara antara crediting dengan trading gitu ya. Kalau di peraturan KLHK ini crediting ini digunakan istilah offset gitu ya. Tapi saya cenderung lebih suka menggunakan istilah crediting karena kalau offset itu sebetulnya terlalu luas gitu ya. Nah, jadi ketika di sebuah negara sudah diberlakukan PTBAE atau cap atau kuota ya, katakanlah ada perusahaan A diberikan cap atau PTBAE oleh pemerintah 500 ton CO2 ekivalen, maka kalau kita lihat di sini ya ilustrasinya ada perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A dan B ini dikasih cap-nya itu 500 ton CO2 emisi ekivalen. Nah, ketika di akhir tahun perusahaan A ini ternyata bukan 500 tapi dia 700. Berarti dia melebihi cap atau melebihi PTBAE, sementara perusahaan B karena dia melakukan reduksi gas rumah kaca ya, sehingga dia dari batas 500 ini dia hanya emisinya 300. Nah, artinya apa? Artinya dia masih punya punya allowance ya, punya allowance dari 300 itu 200. Nah, Surplus dua dong ratus berarti Pak. inilah 200 inilah yang nanti bisa diperjualbelikan gitu karena ada perusahaan lain semacam perusahaan A dia sangat butuh sangat butuh apa eh, kuota yang berasal dari perusahaan B ini gitu. Jadi nanti akan ada skema jual beli yang di-trigger oleh apa? Yang di-trigger oleh karena ada kebijakan terkait pembatasan tadi ya, cap, PTBAE atau kuota tadi gitu. Jadi mau tidak mau agar bisa comply si perusahaan lain dia harus nyari ke perusahaan lain gitu ya, yang memang kuotanya belum mencapai batas 500 tadi gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini mengacu kepada rezim cap and tax, Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Uni Eropa itu cap and trade aja. Nah, kalau di Indonesia ini mengacunya ke cap and tax. Jadi ketika tadi ya si perusahaan A ini dia kelebihan 200, maka bisa saja 150-nya dia akan lakukan trading, dia akan beli ke perusahaan lain. Nah, sisa 50-nya inilah yang dia akan bayarkan sebagai tax gitu ya. Nah, ini yang akan berlaku di Indonesia ya. Nah, Pak jadi Randy, ya silakan. yang cap and trade itu kan yang sekarang berlaku di bursa karbon kan, di IDX, cap and trade, Oke. pasar Nah, pasar jadi sekunder. oke. Nah, Kalau ini kalau Pak yang itu cap yang and tax kan belum berlaku kan Pak ya, cap and tax ya, ya. di Indonesia Jadi belum berlaku sebetulnya kan. yang dua-dua ini belum berlaku, Pak, dua-dua ini karena eh, yang dua-dua ini di-trigger oleh yang nomor satu. Jadi cap and tax ini di-trigger kalau sudah ada mekanisme PTBAE atau cap bagi perusahaan-perusahaan. Nah, jadi sekarang yang terjadi di bursa karbon itu apa yang nomor dua, bukan yang nomor satu, nomor dua. Jadi terjadi terjadi proses perdagangan, tapi bukan bukan di-trigger karena perusahaan itu harus
harus apa memenuhi cap karena kan belum dibuat capnya, belum diberikan. Nah, jadi Setahu saya sekarang Pak, ini ya setahu gimana? saya yang di bursa karbon pengguna jasanya itu kan sekarang yang menjual kan kemarin PT Pertamina New Renewable Energy dan sekarang PLN. Itu kalau nggak salah mereka syaratnya itu udah harus mendapatkan PTBAE Pak sama SPE supaya bisa submit di IDX dari KLHK-nya dari SRN PPI-nya. Ya, Setahu ya saya tapi begitu. itu bukan ya Belum Pak ya? titik ya tidak berarti kalau harus punya PTBAE itu apa mereka sudah diberikan cap gitu. Karena memang belum belum ada satupun perusahaan sektor yang sudah diberi Oke. cap gitu. Nah, jadi Oke. yang nomor Berarti yang satu PTB. ini Hmm, berlakunya nanti kalau sudah diberikan cap oleh pemerintah, Pak. oke oke. Lanjut Maaf lanjut Pak Pak. Randi, Ya, kalau nanti silakan. capnya kalau nanti capnya sudah berlaku, berarti kemungkinan tiap tahun akan ada verifikasi perhitungan ya Pak, untuk menghindari salah perhitungan misalnya. Betul sekali. Nah, Ya. justru apa konsultan-konsultan di bidang GHG bakal kekurangan resource untuk bantu perusahaan-perusahaan karena eh, pemerintah tentu tidak akan langsung percaya ya terhadap perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Tentu harus jadi pertama perusahaan harus melakukan inventarisasi ya untuk mengetahui cap-nya sudah dilampaui atau tidak. Terus, kalaupun sudah dihitung, terlepas dibantu oleh konsultan atau tidak, nanti akan ada pihak ketiga yang melakukan verifikasi apakah sudah betul perhitungannya. Gitu. Jadi nanti kalau kita mengklaim, oke, kita dari cap 500 ini kita sudah menghitung 450 gitu. Ternyata pas diverifikasi oleh pihak independen, ternyata yang benar itu bukan 450 tapi 550 gitu. Seperti itu nanti skemanya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi kebayang bakal ramai sekali dan bursa karbon pun akan lebih hidup gitu ya. Kenapa? Karena eh, sudah masuknya ke compliance gitu. Kalau sekarang ini lebih kepada voluntary untuk memang mungkin karena diminta oleh investor gitu ya atau untuk meningkatkan nilai saham dan lain-lain ya. Banyak ininya objektifnya tapi bukan karena untuk memenuhi cap. Kenapa? Karena memang belum ditetapkan capnya ya gitu. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut. Jadi tadi sepintas ya, kenapa perusahaan-perusahaan ini harus melakukan inventory ya, baik untuk skop 1, 2, dan 3. Nah ini tadi pertanyaan yang cukup penting ya di workshop hari ini. Jadi sebetulnya skop 3 ini eh, menjadi satu kewajiban atau sukarela aja gitu ya. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, teman-teman mungkin sudah familiar dengan GHG protokol ya dari WBCSD, World Business Council on Sustainability Development, dan World Resource Institute. Ini protokol yang paling banyak digunakan ya di global ya, termasuk di Indonesia juga, selain dari protokol dari KLHK ya. Nah, jadi sebetulnya kita bicara skop 3 itu kita ada di tahapan operational boundaries gitu. Nah, kita tidak bisa langsung ke sini, tapi kita harus melakukan penentuan boundaries organisasi dulu gitu. Nah, apa hubungannya penentuan boundary organisasi ini ke skop 3? Oke, nanti kita lihat ya. Jadi, menurut protokol secara garis besar untuk menentukan katakanlah perusahaan kita ini punya 4 anak perusahaan ya. Kita di holding di perusahaan A, terus anak perusahaannya B, C, D, E gitu ya. Jadi total di kantor pusat dengan anak perusahaan ada 5 entity ya. Nah, sekarang mana dari kelima entity itu yang harus kita masukkan dalam disclosure GHG inventory kita? Mana yang harus kita identifikasi sumber emisinya, kita hitung dan kita disclose. Nah, kalau menggunakan equity share approach sangat gampang. Tinggal dilihat dari perusahaan BCDE itu mana yang saham kita dominan. Maka kalau yang dominan itu di entity B, C, dan D, lalu E-nya kita minoritas, maka yang harus kita disclose itu ada 4 entity ya di holdingnya A, B, C, D gitu ya. Jadi cukup gampang. Nah, kalau di control approach ini, terlepas saham kita mayoritas minoritas, nanti dilihat actualnya yang mengoperasikan perusahaan
yang punya otoritas approve capex, opex ya yang nanti bisa mempengaruhi kinerja gas rumah kacanya siapa nih kita atau partner bisnis kita gitu. Nah, bisa saja ternyata eh, dari ABCDE itu kalau menggunakan control approach ini ternyata yang kita kontrol itu pengoperasian itu hanya di BCD gitu ya. Jadi totalnya sorry hanya di BC, maka totalnya hanya 3 entity di holding A, B dan C gitu. Jadi yang D dan E-nya itu tidak masuk ke dalam disclosure perusahaan itu. Nah, tapi ketika masuk konsep konsep scope 3 maka si entity yang D dan E tetap akan masuk dalam inventory tapi sebagai scope 3. Scope 3 nanti ada istilahnya kategori nomor 15 sebagai investment gitu. Nah, jadi tidak berarti entity yang tidak kita kontrol itu tidak kita disclose, tapi nanti kita akan disclose tapi bukan sebagai scope 1 2, tapi sebagai scope 3 ya. Yang nanti scope 3 itu terbagi 15 kategori ya. Nanti masuknya ke kategori 15 yang judulnya investment. Nah, jadi sangat penting kita mengaitkan skop 3 ini dengan penentuan batasan organisasi karena nanti akan menentukan jadi jangan mentang-mentang wah kita kan perusahaan manufaktur nih, kita perusahaan oil and gas, perusahaan mining, kita kategori 15 investment tidak applicable gitu belum tentu. Kalau tadi kita ada banyak entity, ternyata kita menggunakan control approach untuk penentuan entity mana yang harus masuk dan si perusahaan-perusahaan yang kita tidak kontrol itu nanti masuknya sebagai skop 3 kategori 15 ya. Maaf Pak Randi, Ya, kontrolnya ini tuh seperti apa ya maksudnya Pak? jadi secara umum kontrol ini tidak hanya di root-nya dari kita ya, terus direktur keuangannya dari kita, tapi yang intinya yang lebih penting adalah perusahaan kita itu punya kontrol nggak terhadap bagaimana memastikan kalau mesin-mesin yang dipakai itu bisa lebih rendah emisinya, terus terkait dengan apa namanya approval capex, OPEC yang semuanya bisa menunjang kepada reduksi gas rumah kaca gitu. Jadi kita punya kontrol nggak GHG-nya mau bagus atau enggak gitu. Nah kalau kita GHG-nya mau bagus atau enggak kita tidak punya kontrol maka bisa dianggap tidak punya kontrol sehingga nanti masuk ke dalam skop 3 seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Nah, kalau kita sudah beres dengan urusan batasan organisasi ya, organizational boundaries, maka kita lanjut ke boundaries operasional atau boundaries reporting. Nah, eh, ini ada yang masuk di lobby. Oke. Nah, jadi kita mengenal istilah skop 1 2 3 ini karena kita sekarang ada di tahapan penentuan batasan operasional atau batasan reporting ya. Nah, jadi sebetulnya secara umum dibagi dua batasan operasional ini, yang direct dan indirect gitu ya. Hanya indirectnya dibagi dua nih, ada skop 2 dan skop 3. Jadi skop 3 itu yang direct, di mana emisi gas rumah kaca berasal dari equipment, facility, atau operation yang ada di bawah kontrol kita ya. Tapi kalau skop 2 dan 3 itu emisi gas rumah kacanya bukan berasal dari fasilitas, dari proses bisnis yang ada di dalam kontrol kita, maka disebut indirect. Nah, kalau scope 2 itu indirect yang khusus kalau kita purchase energi ya, purchase listrik, purchase panas, purchase cooling, purchase steam gitu. Tapi kalau di luar itu indirectnya masuk ke dalam scope 3 ya. Nah, scope 3 ini dibagi dua nih antara upstream activities dan downstream activities. Jadi upstream ini segala kegiatan entah itu dari raw material ya. Sementara kalau downstream activities itu ketika sudah menjadi produk bagaimana produk ini sampai ke konsumen kita ya, seperti itu. Nah, lebih detailnya kita bisa lihat. Nah, jadi sebetulnya eh, penentuan skop 3 ini ada dua reference teman-teman ya. Ada reference ke apa yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi reference ke WBCSD namanya Corporate Value Chain Accounting Reporting Standard. Ada juga di ke standar 14064 part 1.
Nah, jadi ada ISO, ada juga dari protokol dari WBCSD. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah yang mengacu ke GHG protokol dari WBCSD untuk Corporate Value Chain Accounting ya. Jadi skop 3 itu dibagi 15. Kalau dari ISO, skop 3 itu dibagi 4 ya, lebih lebih simpel. Kalau Pak Rani, teman-teman bertanya, mohon ya maaf, ini ada yang raise hand silakan. dari Hazimah Muhammad. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Silakan yang raise hand. Belum terdengar suaranya? Hi, hello. Ya, halo. Hi. Ya. Hai. Hello. Assalamualaikum. Good afternoon. Good Assalamualaikum. Hazimah from afternoon. Malaysia. Saya daripada KPJ Healthcare Berhad. So, saya ada Mhm. satu soalan kepada Tuan Speaker. Currently, we are in the midst of calculating our own scope GHG inventory for this year lah. Oke. Cumanya, saya ada satu persoalan in which for scope 3, saya ada satu situasi di mana kita punya staff, uh, okay, staff kita ni dia lebih kurang macam Grab driver, tapi tugasnya adalah mengambil sampel daripada hospital dan bawa kepada kita punya lab. Jadi, Oke. persoalan saya adalah, is that considered as scope 1 emission or scope 3 punya emission? Because Oke. transport dia menggunakan motorcycle and it's their own vehicle. Cumanya yang diorang claim daripada company adalah dia punya mileage. Oke. Uh, Terima Okay. kasih. Your sector is what? Hospital. Ya, hospital. Hospital. Okay. Okay. Um, so the key criteria when we need to decide whether this scope 3 or not is whether those activities we have control for it, even though, let's say, for the transportation, we don't own the vehicle. Yeah, Mhm. we rented the vehicle, but as long as the one who operate that activities, the one who control is us, so then Mhm. become scope 1. I see. Yeah. So the So, key is mhm. control. Control, understood. Yes. Okay, so currently, for scope 1, I am measuring the petrol, diesel, the consumption of petrol and diesel, as well as the mileage. So I have to put in also the criteria on the frequency, is it? The frequency for what? The trip, you mean? Yes, the trip. Okay. Yeah. Okay. Actually, in my slide later, I will Mm-hmm. explain this in more detail. But I can say right now, those activities data is correct. Yeah, you need to have the mileage. You need to have also, if possible, to have the fuel consumption if possible. If not, a mileage is enough. I see. Okay. Yeah. Okay. Is Note. that Okay. clear for you? Yes, very clear. Another question, sir. For scope 1, how about our ambulance? The same. The same. Same, If scope 1 we juga have, lah. yeah, yes. If we have Okay. control, those ambulance, yes, then become a scope 1. Right. Okay. Thank you. Oke, welcome. Oke, saya lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat di corporate value chain protokol ini, scope 3 ini dibagi menjadi 15, di mana 8 itemnya bagian dari upstream activities ya, yang sisanya berapa berarti 7 ya, itu part of downstream activities. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya ya, seperti apa. Nah, yang saya mau highlight di sini adalah eh, masing-masing sektor industri akan sangat berbeda, di mana skop 3 yang dominannya. Tadi saya sudah singgung di awal, untuk sektor finansial ya, sektor bank, insurance, private equity, ternyata skop 3 yang paling dominan itu adalah di kategori 15 gitu.
Tapi nanti misalnya di sektor otomotif ya atau di sektor produk elektronik, maka yang akan dominan itu skop 3-nya adalah di nomor 11, kategori 11. Jadi bagaimana ketika mobil, motor, kulkas, AC itu dipakai oleh konsumen, maka pada saat penggunaan listrik di konsumen itu akan berkontribusi cukup signifikan ya, bisa di atas 40% ya, atau mungkin 60% dari total skop 1, 2, 3-nya gitu. Nah, jadi masing-masing sektor akan berbeda-beda ininya ya. Mana yang dominan, mana kategori yang tidak applicable gitu ya. Seperti itu. Nanti detailnya kita akan lihat, saya ada beberapa contoh pie chart-nya ya, yang akan menunjukkan eh, bagaimana mapping dari skop 1, 2, dan 3-nya terbagi dalam kategori mana saja ya, persentase nanti ada saya ambil dari CDP. Oke. Nah, ini saya ambil dari KLHK-nya Jepang. Saya ambil karena cukup bagus ininya ya, apa ilustrasinya. Jadi kalau Pak Ibu lihat di sini skop 1, 2, 3 ini adalah ketika kita purchase goods and services ya, tapi dibagi-bagi nih oleh si protokol GHG ini. Kalau kita purchase raw material yang akan menjadi apa bagian dari proses produksi utama, maka kita kategorikan sebagai kategori 1. Jadi kalau kita katakanlah produknya otomotif, maka kalau kita membeli mesin, membeli ban, ya, membeli komponen untuk rem dan lain-lain, maka itu sebagai bagian dari raw material kategori 1. Tapi kalau kita beli sesuatu yang katakanlah beli kompresor, beli boiler, beli pompa, nah itu masuknya kategori 2, capital goods gitu ya. Nah, jadi pada saat si pompa kompresor itu diproduksi oleh vendor kita, dan di dalam operasi vendor itu ada kegiatan pengoperasian forklift, pengiriman dari vendornya si vendor kita, maka itu masuk emisinya harus dihitung sebagai kategori 2 gitu. Jadi kategori 2 ini dan kategori 1, kategori 3 juga ini adalah emisi gas rumah kaca pada saat raw material, pada saat mesin yang kita beli, pada saat bahan bakar yang kita beli itu diproses di vendor kita gitu ya. Nah, jadi tidak heran di sektor manufaktur skop 3 kategori 1 ini biasanya sangat besar ya, bisa di atas 30-40% karena kita harus memasukkan juga bagaimana ketika spare part yang kita beli untuk kita assembling sebagai otomotif itu emisinya berapa, di proses produksinya itu akan kita masukkan sebagai kategori 1 di bawah skop 3 kita gitu ya, seperti itu. Nah, proses transportasi dari vendor kita ke lokasi operasi kita maka masuk ke kategori 4 ya. Jadi khusus transportasi untuk raw material ya, mau itu raw material untuk proses produksi utama atau untuk apa capital goods ya, mesin, equipment, atau untuk bahan bakar di luar listrik ya. Kalau listrik, kalau kita beli listrik masuknya skop 2. Tapi kalau di luar listrik, di luar steam ya, kita beli solar, beli bensin, beli batu bara, maka saat batu bara itu ditambang lalu apa ada proses apa di apa namanya si batu bara itu dihaluskan lalu dicuci, itu emisi gas rumah kacanya masuk ke kategori 3 ini. Nah, Maaf, kalau saran transport ya gimana? untuk penentuan cap nanti skop 3 ini apakah akan ikut dimasukkan ya Pak? Soalnya kayaknya gede banget ya nilai skop 3 ini ya Pak. Oke, kalau untuk cap hanya 1 dan 2 aja. Oh ya, baik Pak. Ya, nanti akan di mana sih pengaruhnya skop 3 ini nanti akan ada di TCFD, di SBTI dan CDP ya. Kalau untuk di cap hanya skop 1 2. Baik. Oke, jadi masih aman ya. Tidak usah terlalu khawatir. Oke. Nah, kalau di kategori 9 ini lawannya yang kategori 4. Jadi kalau proses transportasi distribusi itu untuk produk kita. Jadi kalau kita mengirimkan produk, maka apa proses transportasi distribusi masuk kategori 9. Nah, kalau
kita ada bisnis trip ya atau ada employee commuting maka masuknya di 6 dan 7. Kalau kita punya sampah lalu sampah itu dikirim ke landfill ya di landfillnya nanti akan membusuk akan mengemiskan gas metan maka masuk di kategori 5. Nah, kategori 8 apa? Kalau kita dalam kegiatan bisnis kita ternyata kita menyewa warehouse, menyewa fasilitas lain, maka masuk di kategori 8. Nah, eh, pada saat produk yang kita hasilkan ini, katakanlah tadi kita misalnya membuat ban kendaraan. Nah, maka ban kendaraan ini akan kita kirim ke pabrik otomotif. Nah, di pabrik otomotif ban kita itu akan diassembling. Nah, pada saat ban itu diassembling digunakan listrik, maka masuk emisi gas rumah kacanya penggunaan listrik pada saat produk kita diassembling di manufaktur otomotif itu masuk kategori 10 ya. Nah, sementara kalau produk kita digunakan oleh konsumen ya, maka masuk ke kategori 11 gitu. Misalnya kita punya produk kita motor nih. Nah, motor itu katakanlah diasumsikan lifetime-nya itu let's say 14 tahun, maka kita akan nanti dalam metode perhitungannya ada metode perhitungannya katakanlah eh, emisi emisi per tahunnya berapa ya dengan menggunakan apa karena menggunakan bahan bakar fosil maka nanti akan diketahui selama 14 tahun itu berapa emisi gas rumah kacanya seperti itu kurang lebih. Terus kategori 14 ini kalau ada franchise ya. Nah, ini kategori 13 ini kalau kita sektornya misalnya di real estate, kita punya hotel, kita punya mall, kita punya apartemen ya. Nah, ketika ada tenan kita restoran, maka ketika dia menggunakan LPG di restoran itu, maka masuk atau ada tamu hotel ke hotel kita, maka tamu itu menggunakan listrik di kamarnya, maka itu masuk ke dalam kategori 13 ini. Jadi kalau di sektor real estate ini saya pernah bantu ya, ada klien saya di real estate ini dia untuk kategori 13 itu bisa 60-70% dari total skop 1 2 3 karena memang itu yang dominan ya di sektor real estate. Nah, nanti juga ada di kategori 12 ya. Kategori 12 ini bagaimana emisi gas rumah kaca terjadi ketika produk kita ini sudah tidak bisa dipakai lagi harus dibuang. Nah, di sini kalau Bapak Ibu menerapkan circular economy ini akan sangat sangat signifikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca di kategori 12 ini. Kenapa circular economy akan berdampak sangat signifikan? Karena sebelumnya menjadi sampah dan akan mengemiskan gas rumah kaca, tapi karena kita gunakan lagi ya sebagai raw material, maka menjadi berkurang ya timbulan sampahnya karena kita menerapkan circular economy. Oke, ada yang raise hand siapa? Silakan kalau Pak mau bertanya. Randy, maaf, Ya, silakan. Sugeng Ya, Mbak ini Pak Reti. Sugeng ya? Ya, Iya, silakan. Kenal Mbak suaranya, Reti. Pak. Iya, eh, gimana kita menghindari biar tidak overlap perhitungannya ini ya, Mbak, dengan skop 1 dengan skop 2. Karena agak sulit juga ini. Kadang-kadang jadi yang kayak misalnya pabrik penerima services lah. Jadi dia dia jadi berlebihan begitu. Atau mungkin kita sendiri yang ngirim material untuk waste generated misalnya. Itu menghindarinya bagaimana ya Pak? Ini dia biar perhitungannya tidak Oke, berlebihan. oke. Nah, ini kebetulan dua slide setelah ini akan saya jelaskan terkait double counting, Pak Sugeng ya nanti ya. Sekalian saya jelaskan ya. Oke, oke, thank you. Ya, setelah ini ada dua slide nanti pas topiknya bicara double counting. Oke. Ya, baik, terima kasih. Oke. Nah, eh, ketika perusahaan kita ternyata mendeklar bahwa inventarisasi gas rumah kaca itu juga mengacu ke standar ISO 14064 ya, mungkin karena diminta oleh buyer, oleh pemegang saham ya, atau mungkin pihak bank yang memberikan pinjaman ke kita juga meminta 14064 diacu juga ya sebagai reference, maka mau tidak mau kita mungkin jadi punya beberapa reference ya, misalnya untuk penentuan skop 3 ini kita menggunakan 14064 part 1 atau dari WBCSD. Nah, jadi di sini di slide ini saya memberikan contoh cross reference gitu ya. Jadi kalau di ISO itu skop 3 dibagi menjadi 4 ya, kategori 3, 4, 5, 6. Nah, kalau di WBCSD ini dibagi menjadi 1 sampai 15. Nah, jadi
teman-teman bisa aja menggunakan istilah yang 1 sampai 15 ini, tapi nanti cross reference-nya ada di lampiran report kita. Jadi ini biar nggak terlalu ribet ya nanti pada saat kita membuat inventory report-nya. Ini sebagai jalan keluarnya seperti ini ya. Kita menggunakan cross reference seperti ini. Oke. Nah, ketika kembali ke pertanyaan, jadi scope 3 ini mandatory atau voluntary? Nah, akan bisa terjawab sedikit di slide ini, tapi jawaban ini tidak menjawab untuk GHG inventory untuk di level perusahaan dan di level project. Jadi GHG inventory ini sebetulnya ada tiga, tiga jenis inventory ya. Ada inventory level perusahaan, standar ISO-nya 14064 part 1, ada untuk level project 14064 part 2, ada untuk level produk 14067. Nah, kalau kita bicara inventory untuk level perusahaan ya 14064 par 1, maka eh, skop 1 2 itu adalah kegiatan yang ada di bawah operasi kita ya, di bawah kontrol kita. Katakanlah kita di sektor manufaktur atau mining atau migas, maka ketika kita memproduksi migas, memproduksi biji dan produk mining, batu bara, atau memproduksi produk dan jasa, maka skop 1 2 itu adalah kegiatan yang ada di di manufaktur di area kita gitu ya. Nah, di luar kegiatan yang ada di kita yaitu kegiatan di vendor, baik itu di upstream maupun di downstream itu masuknya sebagai skop 3 gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kita punya kontrol penuh untuk yang skop 1 2 ini gitu ya, sehingga tidak heran banyak referensi mengatakan skop 1 dan 2 ini menjadi wajib gitu. Kalau kita bicara GHG inventory untuk level corporate atau level perusahaan atau level organisasi gitu. Tapi untuk di skop 3 upstream downstream-nya itu tidak mandatory. Tapi kalau kita diminta untuk melakukan inventory produk, maka eh, tidak berlaku asumsi tadi gitu ya. Karena ketika kita punya 3 produk, produk A, B, dan C, ketika yang A itu diminta oleh buyer kita, tolong dong dibuatkan inventory untuk produk A, maka bagaimana si produk A itu raw materialnya diproduksi oleh vendor kita, lalu bagaimana ketika sudah menjadi produk dikirim ke konsumen, digunakan oleh konsumen dan nanti dibuang, ini menjadi satu keharusan yang harus kita lakukan inventory-nya gitu. Nah, jadi dalam konteks ini skop 3 menjadi wajib kalau kita bicaranya di produk inventory gitu. Jadi walaupun ini adanya di upstream, ini adanya di downstream, sepanjang terkait dengan produk A, maka itu harus kita lakukan inventory-nya, perhitungannya ya harus kita lakukan. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau untuk inventory untuk di level perusahaan? Apakah tetap yang mandatory itu skop 1 dan 2? Nah, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya ya. Oke. Nah, ini yang terkait dengan pertanyaan dari Pak Sugeng tadi, bagaimana kita bisa meminimalkan dampak dari double counting ya di skop 3 ini. Nah, ini saya ambil ilustrasi ini dari ini ya, protokol untuk di value chain atau di supply chain. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita coba lihat dari sudut pandang perusahaan A ya. Nah, perusahaan A ini memproduksi produk ya, lalu ketika sudah dibuat produknya akan dikirimkan ke konsumennya di company B. Nah, pada saat produk yang dibuat di company A ini diproduksi menggunakan listrik, ada penggunaan solar, maka emisi yang diemisikan pada saat produknya dibuat di company A ini menjadi skop 1 bagi si company A. Lalu ketika produknya dikirim, maka ini menjadi skop 3 ya bagi company A, kategori 9 ya. Jadi downstream transport and distribution. Nah, lalu ketika si produk dari A ini dikirim ke B ya, katakanlah B ini perusahaan manufaktur juga, atau kalaupun dia
retailer ya, eh, katakanlah mungkin ada sedikit proses yang mungkin di packing atau repacking gitu. Dan itu pada saat packing juga menggunakan mesin ya yang menggunakan listrik, maka ada juga kegiatan processing di company B. Maka ini masuk sebagai scope 3, kalau nggak salah processing itu kategori 10 kalau tidak salah. Nah, jadi ada scope 3 kategori 9 pengiriman produk dan ada processing dari produk ya. Oke. Nah, kalau kita rubah sudut pandangnya, kita melakukan inventory dari sisi company B. Buat company B, kegiatan yang ada di company B ini, katakanlah kalau dia retailer, ada kegiatan apa penyimpanan di gudang, ya, inbound, logistik, lalu ada kalau dia manufaktur ada proses produksi, kalau dia retailer seperti hypermart misalnya, maka pada saat dia menjual atau ada repacking, maka ada ada kegiatan yang gas rumah kaca gitu. Nah, apapun yang dilakukan di company B ini ya itu masuk ke dalam skop 1 bagi company B. Tapi ketika ada pengiriman raw material ke company B ini, maka dia menjadi skop 3 kategori 1 ya, pengiriman raw material. Dan ketika si raw material yang dibeli dari company A ini pada saat oleh company A diproduksi, maka itu juga menjadi skop 3 kategori 1 juga ya. Sorry, kalau pengirimannya ini kategori 4 ya. Upstream transportation. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini yang sama itu adalah yang di tengah-tengah ini nih. Jadi kalau company A dan company B melakukan inventory gas rumah kaca skop 1 2 3 dan katakanlah dari KLHK akan merekap nih company A dan company B, katakanlah masing-masing itu apa skop 3-nya masuk dihitung juga, maka sebetulnya data di KLHK ini akan ada double gitu. Karena emisi gas rumah kaca di transportasi ini baik dari sisi company A akan terhitung sebagai transportasi produk, di company B akan terhitung sebagai pengiriman raw material gitu ya. Nah, jadi akan ada double counting Pak Sugeng ya, betul sekali. Nah, makanya dari sisi KLHK tidak tidak perlu dimasukkan skop 3 itu, cukup yang diambil itu skop 1 2 company A dan skop 1 2 di company B gitu. Nah, ini juga akan berlaku di katakanlah di grup-grup perusahaan besar di Indonesia, misalnya di Astra Internasional, di Indofood atau mungkin di grup Indika gitu ya. Ketika anak-anak perusahaannya itu mereka saling berhubungan sebagai sebagai vendor dan konsumen gitu ya. Misalnya kalau di Astra Internasional ini, katakanlah eh, ada entity Astra Auto Parts gitu ya, yang dia membuat spare part nanti akan diassembling di motor Honda gitu. Nah, jadi eh, bagi Astra Internasional itu jangan dihitung skop 3 dari entity-entity yang ada di bawahnya karena nanti pasti akan double counting gitu. Dan bagi Indofood juga sama gitu, karena mereka dari hulu dan hilir ya, dari mulai tepungnya, lalu nanti dibuat dibuat mie instan, itu kalau semuanya diambil skop 3-nya akan terjadi double counting seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman ya apa terkait double counting ini. Jadi dipastikan jangan dihitung, jangan diambil skop 3-nya, cukup yang diambil skop 1 2-nya saja ya. Oke. Nah, di sini kita akan mendapat jawaban nih, apakah mandatori atau tidak. Nah, kalau kita melihat ke tabel yang di atas, ini sebetulnya eh, ini tidak terlalu clear mandatori atau tidaknya karena ini tergantung kita mendeklarnya. Kalau kita mendeklar reporting kita ini mengacu ke GHG protokol untuk corporate, maka skop 3 ini opsional ya. Kalau kita mendeklar kita mengacu ke sini. Tapi kalau kita mengacu ke yang corporate ini dan yang bawah ya, untuk GHG protokol skop 3 standar, maka skop 3 ini menjadi wajib gitu. Jadi kalau tergantung kita mendeklarnya hanya ini saja atau dengan yang GHG protokol skop 3, maka kalau kita mendeklar mengadopsi ini, maka skop 3 menjadi wajib gitu. Nah, jadi ini berarti mandatorinya itu kita yang mewajibkan diri sendiri gitu. Nah, menurut saya
cukup jelas jawabannya itu adalah dari standar ISO 14064 Part 1 di klausal 523. Jadi di standar ISO ini mengatakan kalau ada skop 3 dan skop 3 itu kategorinya signifikan atau material, maka itu tidak boleh di-exclude. Jadi harus di-disclose, harus diidentifikasi sumber emisinya dan harus dihitung gitu. Nah, eh, bagaimana kita menentukan skop 3 yang material atau signifikan dengan skop 3 yang tidak material atau tidak signifikan. Nah, standar ISO ini memberikan panduan bisa dilihat dari beberapa kriteria ini. Ya, jadi ada kriteria 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Misalnya dilihat apakah skop 3 kategori 1 sampai 15 ini dilihat dari besar emisinya. Kalau emisinya besar sekali, misalnya tadi di sektor otomotif, maka emisi pada saat produknya digunakan itu bakal besar banget gitu. Nah, itu tidak boleh di-exclude. Jadi, walaupun dia scope 3, kategori berapa tadi ya? Apa dari use of sold product itu tidak boleh di-exclude karena besar banget gitu. Atau dari kategori nomor 2, apakah dari supply chain kita itu eh, kita bisa memberikan influence yang cukup kuat untuk memastikan ada reduksi gas rumah kaca gitu. Nah, kalau ternyata ada di supply chain kita, misalnya kita punya transporter nih, transporter untuk produk kita gitu. Nah, dengan kontrak kita yang ada dan lain-lain, kita ternyata melihat ada peluang penurunan gas rumah kaca dari transporter kita dan kita punya influence yang kuat, maka itu juga tidak boleh di-exclude karena akan signifikan atau akan material gitu. Nah, demikian juga yang lain-lainnya ya terkait dengan untuk risk opportunities ini sangat ideal kalau kita melakukan climate change risk assessment seperti yang diminta oleh TCFD gitu. Jadi apakah misalnya contoh nih ya, kalau kita punya vendor yang membuat mesin mesin otomotif, maka sangat penting, sangat beresiko kalau vendor kita itu bikin mesin yang tidak efisien, maka akan berdampak kepada emisi gas rumah kaca pada saat produk otomotif kita ini dipakai oleh konsumen. Maka jangan sampai emisi gas rumah kaca di vendor kita yang memproduksi mesin mobil atau mesin motor itu tidak kita masukkan dalam perhitungan karena resikonya terlalu besar gitu ya. Atau misalnya ada protokol yang meminta bahwa emisi gas rumah kaca ini apa tidak boleh di-exclude skop 3-nya gitu dan lain-lain. Ini mungkin saya terlalu detail menjelaskannya, waktunya udah ini ya, udah cukup ini masih banyak ininya. Oke. Saya lanjut ke sesi 3. Mungkin saya akan agak cepat di sini ya karena waktunya udah cukup ini, cukup sedikit lagi. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya skop 3 ini wajib kalau memang dia signifikan atau material. Itu kunci jawabannya ya. Jadi kalau skop 3 itu signifikan atau material, maka tidak boleh di-exclude. Kalau mau di-exclude harus di-justify. Kenapa tidak di-disclose gitu ya. Harus ada justifikasinya. Oke. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana TCFD, SBTI, CDP melihat skop 3. Jadi di dalam TCFD atau sekarang dirubah ya menjadi International Financial Reporting Standard IFRS. Jadi sebetulnya perusahaan yang mengadopsi IFRS atau TCFD yang versi lamanya, mereka harus melakukan risk assessment dan opportunities assessment yang dibagi menjadi transition risk, physical risk, dan macam-macam ini ya di sini untuk opportunities-nya. Nah, once kalau di scope 3 ini misalnya di bagian teknologi gitu ya, ternyata ada vendor kita membuat sebuah produk di mana produk ini sudah dianggap tidak ramah lingkungan lagi gitu ya. Nah, maka ini menjadi tinggi resikonya kalau kita tidak mendisclose emisi gas rumah kaca di vendor yang membuat produk yang emisi karbonnya cukup signifikan gitu ya. Seperti itu contohnya. Oke. Nah, di sini lebih detailnya ya. Jadi kita harus memperhatikan apakah di supply chain kita ini ada resiko ya terkait dengan perubahan ekspektasi dari customer ya. Mungkin ternyata ada peraturan dari pemerintah kalau produk yang kita beli itu ternyata akan masuk
ke dalam pajak karbon. Nah, itu yang akan menjadi tinggi nilai resikonya ya kalau kita sudah melakukan kegiatan risk assessment ya. Ini mohon maaf saya tidak bisa terlalu detail di sini karena waktunya sudah ini ya tidak banyak. Oke. Nah, dari SBTI seperti apa? Nah, SBTI cukup cukup kritikal ya mengatur skop 3 ini. Jadi kalau pas kita menghitung ternyata skop 3 ini totalnya itu 40% dari total skop 1 2 3 ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan ketika skop 3 kita ini lebih dari 40% dari total, maka wajib menurut SBTI kita harus punya target pengurangan gas rumah kaca di skop 3-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sedikit ilustrasi. Jadi ini inventarisasi dari satu perusahaan ya, skop satunya 700 700 ton, skop 2-nya 800, lalu untuk skop 3-nya 1.000 sekian, totalnya 2.600 gitu. Nah, kalau kita hitung persentase skop 3 dibanding total ini sekitar 41 atau 42% gitu. Nah, ternyata si perusahaan tersebut yang punya inventory ini dia hanya punya target reduksi gas rumah kaca hanya untuk skop 1 saja gitu. Nah, maka si perusahaan XYZ ini kalau dia mendeklar align dengan SBTI, maka dia tidak align. Kenapa tidak align? Karena dia tidak menetapkan reduksi untuk skop 3. Karena kenyataannya skop 3-nya lebih dari 40%. Gitu. Jadi ini kalau diaudit oleh SBTI, maka dia masih punya finding karena tidak punya target reduction untuk skop 3 ya. Nah, dari CDP juga, dari 15 atau 16 requirement yang ada di CDP ini, ada terkait requirement, terkait target performa. Nah, di sini juga diminta nih target untuk skop 3, lalu untuk data emisinya juga diminta untuk skop 3 gitu. Jadi kalau teman-teman diminta oleh investor, oleh shareholder, harus mengacu ke CDP, SBTI, atau TCFD, maka memang skop 3 menjadi seolah-olah menjadi wajib gitu ya, karena diminta oleh masing-masing inisiatif ini, seperti itu. Oke. Nah, ini yang tadi saya janjikan ya. Jadi ini saya ambil dari CDP ya. Ini untuk sektor apa nih? Sektor chemical. Di sektor chemical ini ternyata untuk kategori satu ya, kategori satu skop 3 ini ternyata sudah 43% sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau sektor industri kita di chemical sektor maka wajib mempunyai target penurunan gas rumah kaca di skop 3-nya gitu karena dia sudah lebih dari 40%. Lalu di sektor food and beverage ini juga sama nih. 67% untuk di kategori satu ya, purchase goods and services ini untuk pembelian raw material gitu ya. Lalu untuk di sektor finance ya atau investment ini luar biasa nih. Skop 3 kategori 15 itu 99,8%. Jadi hanya sisanya 0,2% itu yang skop 1 dan 2 dan kategori 3 yang lainnya gitu ya. Nah, jadi terlihat di sini kenapa skop 3 ini sangat penting ya bagi perusahaan. Jangan sampai perusahaan bisa memberikan influence kepada supply chain-nya agar menurunkan gas rumah kaca, tapi ternyata tidak dilakukan karena mereka tidak menghitung skop 3-nya gitu ya. Oke. Nah, di sesi 4 ini, nah kalau kita sudah aware bahwa skop 3 ini memang harus mulai dimasukkan ke dalam inventory, maka di sini teman-teman akan melihat bagaimana tahapan inventory dilakukan gitu ya. Pertama tadi sudah saya jelaskan harus kita tetapkan dulu ya boundary organisasinya karena kalau kita memilih operational control maka untuk perusahaan entity yang tidak kita kontrol tapi kita punya saham walaupun minoritas akan masuk ke dalam skop 3 yang kategori 15 investment. Nah, tahapan berikutnya ini yang penting ya. Sebetulnya dari kategori 1 sampai 15 ini apakah semuanya applicable buat kita? Bagaimana menentukan katakanlah oh yang kategori 14 terkait franchise tidak applicable ya tentu kita harus membuat semacam mapping ya, mapping proses bisnis atau value chain mapping. Kalau ternyata di bisnis proses mapping kita tidak ada kegiatan franchise ya tentu kategori 14 franchise menjadi tidak applicable ya.
Jadi katakanlah dari tahap 2 ini, dari 15 kategori, katakanlah hanya 10 kategori yang applicable. Nah, tahapan berikutnya dari 10 kategori itu kita harus memilah-milah mana yang masuk kategori signifikan, ya, yang menggunakan kriteria besar besar emisinya, tadi influence, risk, stakeholder, ada sektor guidance-nya nggak yang mewajibkan gitu. Sehingga dari 10 kategori yang applicable tadi bisa saja hanya 5 yang signifikan. Maka yang 5 signifikan ini tidak boleh di-exclude ya, tapi harus kita hitung, harus kita disclose. Karena apa? Karena dia material atau signifikan ya. Jadi dari 15 kita pilah-pilah 10 yang applicable. Dari 10 yang applicable ini ternyata ada 5 yang signifikan atau material. Maka itulah yang harus kita hitung ya. Kita lakukan proses perhitungan dengan memprioritaskan bagaimana data collection-nya. Karena bisa saja ada klien saya itu suppliernya itu bisa puluhan ribu gitu. Nah, ketika kategori satu untuk pembelian raw material itu signifikan, maka perusahaan ini akan berhadapan dengan jumlah supplier yang ada belasan ribu. Nah, bagaimana kita memilah-milah? Nah, ada panduannya, jadi kita bisa memilah-milah. Tidak perlu semua supplier kita hitung emisinya. Caranya bagaimana? Bisa dengan kita melakukan estimasi, jadi yang kita akan hitung ini katakanlah yang besar-besar aja emisinya. Atau juga kita bisa mengacu kepada besar-besar pembelanjaan kita terhadap raw material yang kita beli. Katakanlah kita belanjanya total 100 miliar. Nah, mungkin kita akan ambil 80%-nya aja dari 80 miliar ini ternyata hanya ada 10 supplier saja gitu ya. Nah, berarti 10 supplier itu aja yang kita hitung emisinya karena dia mewakili 80% dari total 100 miliar tadi ya. Jadi yang 80 miliar tadi. Atau kriteria lainnya yang kita tetapkan sendiri. Izin Pak Nah, Randi, ini ada yang ya raise hand. silakan. Ya, Ibu silakan. Hazimah. Silakan. Hai, Tuan Speaker. Mhm. Okey, berkenaan dengan supplier, supplier punya scope 3. So, I just want to recap lah. So, meaning to say we have to segregate or we have to tier our supplier first. Only then we can determine, only then we can start collecting data on scope 3 ke macam mana? Yes, correct. Yeah. So Okay, okay. when we have let's say 1,000 vendors or supplier, Mm-hmm. we need to select which one supplier that have materials impact for I our see, I inventory. see, Yeah. So after I that, see. then we choose how to get data from them. Okay. Another question. At the moment, we are already start with segregating our suppliers into two tiers lah. Satu tier 1 and another one is tier 2. So tier 1 ni we are actually in the midst of figuring the best criteria. So at the moment, we are looking at the amount of transaction spent for each supplier. Cumanya saya punya masalah di sini adalah from the first supplier to the second supplier, the gap is very big. So is there any suggestion or any ways that I can kecilkan lagi the scope ke? Like for Yeah. example, Based on the amount transaction spend, like for example, contoh, my first year, katakanlah I have around 200 suppliers. The one yang duduk the first ranking has the highest transaction spend. So katakanlah dia ada 1 juta ringgit transaction spend. The second tier, the amount spent is katakanlah around 500,000. And then the third ranking is katakanlah 400,000. So from 1 million to 500,000 is a big gap. So how do I do that? yeah, according to the protocol, the gap is doesn't matter as long as we can apply, let's say, from total 80%. So let's say all the total is 1 million. So Mm-hmm. we can use
80% from 1 million. So then regardless, maybe only 5 supplier Mm-hmm. that contribute to 80% from 1 million. That's enough. I see. So it Yeah. does, I mean, like if it's 5, then okay lah. I mean, if it's Yes. 3 pun doesn't matter. The number of supply doesn't Yes. matter. Correct. Okay, understood. Thank you. Ya. Oke. Oke. Lanjut. Nah, jadi pada saat perhitungan ini protokol corporate value chain ini memberikan opsi ada rumus A, rumus B, rumus C. Nah, mana yang harus kita pakai sangat tergantung kepada ketersediaan data. Kalau data yang adanya primary data, maka pakai yang A misalnya. Kalau yang tersedianya secondary data, pakai formula atau rumus yang B. Seperti itu secara garis besar ya. Oke, nah lebih detailnya kita bisa lihat di sini ya. Jadi eh, untuk menentukan dari kategori 1 sampai 15 ini mana yang harus kita masukkan, kita kaitkan dengan value chain map atau business process map itu ya. Jadi tadi yang saya bilang bisa aja hanya 10 kategori. Nanti dari 10 ini kita pilah-pilah lagi ya berdasarkan kriteria ini. Oh, ternyata hanya ada 5 kategori saja yang perlu dimasukkan gitu. Nah, ini contoh ya. Contoh kriteria yang saya buat klien saya. Tapi mungkin saya hanya ambil 2 contoh saja. Misalnya untuk kriteria size, misalnya saya kelompokkan menjadi high material atau high signifikan kalau ternyata emisi gas rumah kaca dari kategori terkait itu lebih dari 40%. Kalau antara 10-40 itu medium, kalau di bawah 10% itu low gitu ya. Demikian juga untuk kriteria influence, kalau punya potensi tinggi untuk memberikan influence untuk pengurangan gas rumah kaca, maka kategorinya high. Kalau moderate, influence-nya itu medium. Kalau kalau kecil itu menjadi low. Gitu. Nah, saya buat kriteria kalau ada di kategori skop 3 itu ternyata ada 2 kriteria yang applicable, katakanlah di kriteria size dan influence, dan masing-masing grade-nya itu yang satu high, yang satu medium, atau high dan low, maka saya putuskan itu menjadi signifikan. Tapi kalau dari 2 kriteria itu grade-nya medium low atau low low, maka ini menjadi tidak signifikan. Nah, ini contohnya misalnya untuk kategori 1, untuk kriteria size-nya, grade-nya high, influence-nya medium, maka tadi ya menjadi signifikan. Tapi kalau size-nya medium tapi risk-nya low, maka menjadi insignifikan. Nah, nanti akan kita isi semua nih gitu ya berdasarkan assessment yang tadi. Maka kita akan punya daftar skop 3 apa saja yang material atau signifikan. Oke. Nah, eh, primary data apa? Primary data itu kalau memang kita dapat data, misalnya data mileage, data konsumsi bahan bakar, konsumsi energi dari supplier kita langsung. Supplier itu yang ngasih gitu. Tapi kalau kalau supplier itu tidak punya datanya, maka masuk kategori secondary data. Misalnya kita dapat datanya dari pemerintah ya atau juga dari asosiasi industri atau dari database lain, maka jadi tidak langsung dari supplier kita ya, maka ini masuk kategori secondary data. Nah, ini saya berikan simulasi untuk kategori 9, downstream transportation and distribution. Yang ideal adalah kita menggunakan metode ini, fuel based method. Jadi ini akurasinya paling tinggi dibanding metode distance based method dan span based method. Jadi kalau kita punya transporter, kalau kita bisa dapat data dari transporter kita konsumsi bahan bakar dalam setahun untuk kegiatan transportasi produk kita, maka nanti kita menggunakan rumus fuel based method. Jadi dari total konsumsi bahan bakar dikalikan dengan faktor emisinya, ya simple ya. Nah, tapi kalau data konsumsi bahan bakar itu tidak ada dari transporter kita, maka kita bisa nanya, ada nggak data mileage-nya gitu ya, mileage-nya dan juga berapa berat produk yang diangkut. Nah, maka kita bisa menggunakan formula distance based method. Jadi kita perlu data berapa berat yang diangkut, produk kita, jaraknya, dan nanti ada faktor emisi ya untuk transportasinya, baik untuk kapal laut, pesawat, atau
kereta dan lain-lain. Akan berbeda-beda nanti. Nah, kemungkinan sih kebanyakan perusahaan itu agak susah nih untuk mendapatkan fuel based method, distance based method ya. Nah, the worst case-nya menggunakan spend based method. Jadi tadi ya seperti yang saya contohkan, kita list transporter kita itu berapa sih apa biaya yang kita keluarkan untuk mereka. Lalu dan kita akan ambil 80% dari total ya dinormalisasi, maka mereka lah yang akan kita ambil dan cara menghitungnya agak-agak kasar. Cara menghitungnya itu adalah kita sudah tahu untuk transporter A katakanlah 100 ribu dolar, maka nanti akan dikalikan dengan kilogram CO2 per dolar. Nanti akan ketemu kilogram CO2-nya gitu ya, seperti itu. Nah, ini contoh contoh data ya, data misalnya dicampur nih, ada untuk transportasi finish good, ada untuk raw material ya di sini. Nah, di sini ternyata memang paling mudah itu data dari procurement atau purchasing ya. Kita biasanya lengkap nih data berapa total spend-nya gitu. Tapi data yang lainnya eh, ada tapi biasanya tidak lengkap gitu ya. Misalnya ada data jaraknya berapa trips ya, terus juga berapa berat barangnya, tapi tidak untuk semua semua vendor gitu ya. Seperti itu. Ini nama list vendornya ya 1 sampai 15. Nah, jadi kalau datanya seperti ini, rekomendasi saya gunakanlah yang ini. Jadi yang pakai pakai metode yang ini, spend based method ya, seperti itu. Kecuali kalau transporter itu sangat sangat dominan di dalam skop 3 kita gitu. Mungkin idealnya kita menggunakan menggunakan metode yang lebih akurat gitu ya. Kalau memang cukup signifikan. Tapi kalau tidak terlalu apa jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Nah, ini bisa pakai yang spend ini. Ini contoh perhitungannya. Nah, mungkin saya ambil contoh untuk yang ini ya, yang kategori satu ya, kategori satu menurut WBCSD, kalau ini menurut ISO ya. Nah, jadi di sini saya punya data 3 juta, 3 juta sudah dikalikan antara berat dan miles ya. Nah, sehingga faktor emisinya untuk CO2-nya 0,04 kilogram per ton miles, tinggal dikalikan ya. Jadi nanti ton milesnya hilang, maka akan didapat di sini emisi CO2-nya dalam satuan ton ya, 151 ton, CH4-nya sekian, N2O-nya sekian, maka total CO2 ekivalennya dikalikan GWP didapat 154 ya. Seperti ini contohnya ya, contoh simulasinya. Oke. Nah, ini contoh skop 3 ya. Mungkin ini saya tidak akan terlalu detail menjelaskan. Jadi di apa Gojek Tokopedia ini terlihat yang dominan itu adalah di kategori 11 dan kategori 9 ya, sesuai dengan sektor industrinya. Lalu ini contoh yang Unilever ya, ada skop 3-nya juga. Yang signifikan itu adalah di sektor manufaktur di kategori 1 ini ya. Sekitar eh, ini satuannya apa nih? Satuannya ton ya, juta juta ton ya. 4 juta ton. Sorry, 20 ton ya. 20 juta ton. Oke, terus untuk di sektor chemical ini sebagai contoh juga, ini skop 3-nya dalam satuan juta ton juga ya. Nah, ini lebih besar dari yang skop 1 2-nya ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini saya punya waktu berapa lama lagi, Mbak Amalia? Boleh, Pak? Boleh lebih dari 90 menit? Oh, oke. Ya, Berarti masih cukup untuk tanya jawab ya. ya Oke. betul. Oke, nah jadi berdasarkan apa testimoni dan juga pengalaman saya membantu perusahaan-perusahaan, memang untuk skop 3 ini challenge pertama adalah, wah Pak, ini supplier kita ada puluhan ribu nih, bagaimana gitu ya. Jadi jumlahnya sangat banyak. Tadi ada yang resen, silakan. Ya, Pak David, boleh silakan, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, Pak David. Itu yang mengenai tadi eh, calculation gas rumah kaca, Pak, itu parameter
atau bagaimana Pak itu ya indeksnya Pak ya? Apa masing-masing industri beda atau parameter untuk general? Kebetulan saya Eh, baru baru apa namanya mau mendalami ini Pak. Terima kasih Pak. ya, kalau contoh yang tadi saya simulasikan untuk apa kategori satu ya, pembelian barang dan jasa atau pembelian raw material, ini untuk semua sektor industri, Pak. Jadi yang penting kita punya data produk kita ini dikirim total dalam setahun ini berapa berapa jaraknya dalam satuan miles. Terus berapa total berat dalam setahun yang dikirim itu. Jadi nanti kita kalikan maka satuannya menjadi ton miles gitu. Jadi ini mau Ya, sektor industri baik kita Pak. apa aja sama Pak, sama. Jadi semua industri Pak ya. Betul, sama Pak. Oh, termasuk industri keuangan Pak. Iya, cuman kan kalau industri keuangan mungkin ada juga sih, tapi mungkin akan kecil. Kalau industri keuangan itu nanti yang akan dominan itu ini Pak, apa dari data-data nasabah, data skop 1 2 nasabah ya, eh, berapa skop 1 2 dari nasabah kita, terus besar pinjamannya berapa gitu. Jadi eh, tidak terlalu signifikan kalau untuk kategori satu yang di perbankan itu yang signifikan kategori 15 Pak ya. Jadi dari dari project financing, corporate financing, loan financing, terus nanti diperlukan data skop 1 2 dari nasabah gitu. Dan Baik berapa Pak, satu besar lagi pertanyaannya Pak. budgetnya ya. Satu Silakan. lagi Pak. Itu referensi parameternya dari mana Pak ya? Boleh Pak dapat info Pak? Oh ya, jadi ini teman-teman bisa masuk ke IPCC ya, eh, India Papa Charlie Charlie, atau juga teman-teman bisa masuk ke websitenya Devra. Devra itu KLHK-nya ya, Inggris, UK, atau ke US EPA. Nah ini banyak referensi dari US EPA, IPCC atau Devra. Nanti akan ketemu ini referensinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Pak Randy, maaf, ya silakan, Pak Sugeng, Pak. silakan. Pak, kan itu ada kategori 1 sampai 15. Kalau kita dikasih rumusnya bisa nggak Pak? Tiap kategori ini rumusnya gitu kan. Beli material tuh apa hitungannya. Nanti diminta tolong di-upload di ini Pak, di materi presentasi sekalian kalau bisa. Dan kalau ada contohnya begitu lebih baik. Itu saja permintaan Ya, saya sih Pak. Terima kasih. ya. Nah, ini mungkin permintaan ini mewakili teman-teman yang lain. Jadi sebetulnya teman-teman bisa download free ya. Jadi ada di 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 websitenya GHG, di websitenya WBCSD atau WRI itu ada judulnya ini Pak Sugeng Scope 3 Calculation. Nah, itu eh, bisa di-download itu free ya. Websitenya mana Pak? Sorry Pak, ininya namanya Websitenya WBCSD WBCSD. Oke. ya. Atau Kalau teman-teman ketik GHG protokol WBCSD nanti ada file namanya scope 3 calculation. Nah, itu rumus-rumus masing-masing kategori ada di sana Pak Sugeng. gitu. Baik. Ya, Terima kasih kalau bisa di-upload di materi training. Alhamdulillah juga sih Pak. boleh nanti mungkin saya kasih ke Mbak Amalia ya. Iya. Baik. Ya, Terima boleh kasih. Pak. Oke, ya. Oke, saya lanjut tadi yang ini. Oke. Nah, jadi tadi ya kendala pertama atau challenge pertama sangat banyak jumlah suppliernya. Terus, nah kalaupun sudah kita pilah-pilah, oh ternyata dari ribuan itu karena yang 80% dari spend itu ternyata hanya 5 supplier. Nah, kita punya kendala berikutnya gitu. Nah, biasanya sekarang ini supplier-supplier kita itu sangat minim pemahamannya terkait IHG inventory gitu. Jangankan mereka, kita juga lack of knowledge ya teman-teman ya. Jadi kita lack of knowledge, mereka lebih super lack of knowledge gitu ya. Nah, yang lebih lebih challenge lagi adalah ketika kita minta data, lalu mereka kasih datanya, oke nih ini ada data mileage nih untuk pengiriman produk yang kita lakukan gitu. Tapi kita agak-agak susah gitu untuk nge-tracking ini dari mana sih data ini gitu ya. Belum lagi kalau ternyata bicara kualitas gitu. Misalnya ini Pak konsumsi bahan bakarnya kita ambil nih dari struk pom bensin dari supir-supir kita. Nah, teman-teman bisa tahu sendiri kan
Kalau stroke apalagi tulisan itu bisa aja di markup gitu ya oleh si drivernya misalnya. Jadi kualitas datanya agak susah gitu ya untuk bisa kita anggap berkualitas. Atau ada supplier juga yang mereka tidak mau ngasih data karena menurut mereka itu konfidensial gitu ya. Takutnya kita sebagai konsumennya akan bikin perusahaan yang sama gitu ya, karena kita sangat besar gitu. Atau juga kalau barangnya impor itu ada kendala bahasa. Nah, bagaimana kita bisa membuat mitigasinya atau jalan keluarnya? Nah, kita bisa lihat di bawah ini ya ada dua contoh-contoh bagaimana kita come up dengan challenge tadi ya. Teman-teman jangan lihat kata-kata konsultan di sini ya. Jadi ini hanya contoh aja. Sebetulnya mitigasi ini bisa juga dilakukan tanpa konsultan ya. Jadi teman-teman sendiri yang melakukan ya. Kecuali kalau memang diperlukan konsultan itu silahkan. Nah, terkait dengan kendala bagaimana pemilihan supplier yang banyak tadi ya sudah saya simulasikan tadi ya bisa menggunakan dari spendingnya berapa diambil 80%-nya dari atas gitu ya. Nah, detailnya bisa teman-teman lihat ya di standar ISO ini dan juga di Gaia Protokol ya. Itu tadi yang saya sebut hanya satu contoh aja. Yang ideal adalah sebetulnya untuk nomor satu ini kita menghitung bukan dari spend base tapi dari estimasi emisi. Katakanlah yang kita ambil itu yang emisinya katakanlah dari total itu sekian persen. Nah, itu yang yang kita akan ambil gitu. Jadi ternyata mungkin dari ribuan supplier itu bisa aja hanya ada 5 supplier aja karena mereka signifikan emisi gas rumah kacanya gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan mitigasi ketika supplier kita lack of knowledge? Nah, tentu bisa dilakukan item nomor 2 ini ya. Jadi saya pernah tahun 2012 saya diminta oleh Vale Brazil untuk memberikan training 2 hari. Yang di training itu adalah major vendor Vale yang ada di Indonesia. Jadi Vale Global itu akan mewajibkan mereka melakukan inventory di tahun 2013, maka di 2012-nya saya diminta ngasih pembekalan ya, capacity building bagi si selected supplier atau vendor Vale tersebut gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman. Saya juga pernah diminta oleh grup Astra, waktu itu di Astra Auto Parts, saya dan juga di Astra Honda Motor diminta untuk mentraining para vendor vendor yang ada gitu. Jadi karena bagi Astra Honda Motor atau Astra Auto Parts, ketika vendor-vendornya ini bisa menghitung sendiri, itu akan lebih mudah untuk menghitung skop 3 bagi Astra Honda Motor atau Astra Auto Parts ya. Lalu untuk challenge terkait dengan apakah data yang di-provide itu berkualitas dan bisa di-trace gitu ya, dari mana source-nya. Nah, teman-teman bisa membuat customized spreadsheet bagi vendor-vendor kita. Jadi, di customized spreadsheet ini sudah kita tuangkan apa saja sumber emisinya, nanti satuannya apakah liter, meter kubik, atau standar kubik feet. Nah, itu yang kita akan tuangkan di dalam customized spreadsheet bagi vendor-vendor kita. Lalu juga ketika sudah diisi ya spreadsheet tadi kita bisa review ya dan menghitung tentu saja tadi mengacu ke protokol scope 3 calculation ya. Nah, cuman memang challenge-nya teman-teman harus belajar dulu nih gimana cara menggunakan si protokol tadi ya karena memang tidak tidak mudah juga gitu ya. Oke, nah baru terakhir ketika kita sudah punya data raw datanya lalu kita hitung maka kita bisa gunakan ke dalam inventory report kita untuk scope 3. Nah, bagaimana kalau si vendor kita ini tidak mau ngasih datanya ke kita karena menurut mereka konfidensial. Nah, ada jalan keluar yang diberikan oleh ISO ya. Jadi di ISO itu memberikan sebuah mekanisme namanya agreed upon procedure. Nah, jadi di sini perusahaan bisa meng-engage consultant untuk mendevelop skema limited verification. Jadi nanti eh, si vendor yang tidak mau ngasih data itu kita verifikasi menggunakan pihak ketiga atau konsultan. Jadi mereka tidak usah ngasih datanya, tapi konsultan yang nanti akan ngecek gitu ya. Jadi di sini disebut limited verification gitu. Sehingga
kendala konfidensial itu tidak menjadi kendala lagi karena toh nanti kalau konsultan kan tidak ada konflik of interest ya, jadi dia tidak akan menjadi pesaing, bisa mengecek menggunakan mekanisme agreed upon procedure atau limited verification. Oke, saya lanjut. Nah, ini sesi terakhir dari saya. Kalau kita sudah tahu bagaimana potret atau inventory atau profile GHG kita, maka yang lebih penting adalah bagaimana kita menetapkan strategi untuk GHG reduction-nya ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, jadi sebetulnya goal kita kan katakanlah untuk menjadi perusahaan karbon netral atau menjadi perusahaan yang punya goal net zero emission gitu ya. Nah, walaupun karbon netral ini di Uni Eropa ini akan dilarang perusahaan menetapkan target karbon netral. Kenapa? Karena karbon netral ini dianggap tidak memotivasi perusahaan untuk mengurangi emisi. Karena bisa saja perusahaan emisinya nambah terus kan yang penting netral ya dia tinggal beli aja offset gitu ya. Sebelumnya 1 juta ton terus dia menjadi 2 juta ton ya tinggal dia beli aja offset 2 juta ton menjadi netral gitu. Nah, ini yang dianggap tidak tidak bagus ya bagi perusahaan kalau targetnya itu karbon netral karena tidak ada paksaan untuk menurunkan gitu. Mau berapapun emisinya yang penting dia bisa offset sebanyak yang dia emisikan menjadi aman. Nah, yang bagus itu adalah net zero emission. Jadi memang diminta perusahaan melakukan reduksi gas rumah kaca ya dengan mekanisme efisiensi energi atau menggunakan energi yang renewable ya. Baru nanti kalau sudah mentok baru melakukan offset gitu. Nah, ini yang lebih bagus ya net zero emission ini dibanding dengan carbon netral. Nah, saya juga dapat literatur yang cukup bagus untuk menjelaskan bagaimana tahapan secara sistematis ya untuk melakukan reduksi skop 3 ini. Pertama, tentu kita harus mengidentifikasi dari supply chains kita ini mana yang paling besar emisinya. Oh, ternyata misalnya dari vendor vendor spare part atau dari vendor mesin atau dari transporter gitu. Nah, tentu saja kita mungkin untuk transporter ada 3 supplier. Nah, kita harus pilih nih supplier yang mana transporter yang mau kita fokuskan. Tentu saja selain emisinya paling besar juga memang ada potensi ya. Potensi ternyata supplier yang A ini memang armadanya itu mobil-mobil yang sudah tua gitu ya, yang sudah 10 tahun. Nah, ini mungkin yang akan kita targetkan untuk nanti kita minta diremajakan ya, mungkin maksimal usianya 5 tahun gitu. Nah, terus bagaimana menghitungnya? Kita tadi ya menggunakan GHG protokol yang guide to calculate scope 3 emission ya, yang tadi saya bilang free ya, itu di-download. Nanti baru kita tracking ya. Setelah kita minta untuk diganti kendaraannya ke yang lebih baru dan lain-lain, maka kita track emisinya seperti apa. Nah, ini contoh-contoh untuk reduksi gas rumah kaca di kategori 1 ya, di kategori 6, kategori 7, kategori 49, kategori 11, kategori 12 ya. Teman-teman bisa baca sendiri ya, ini self explanation ya. Sebagai contoh. Nah, ini yang slide yang terakhir. Jadi sangat penting kita mempunyai mapping ya, strategic mapping. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, kita bisa saja punya strategi untuk menurunkan gas rumah kaca di skop 3 untuk penggunaan produk gitu ya. Pada saat produknya digunakan dan itu katakanlah 60% dari total, maka kita perlu effort yang signifikan ya, bisa menurunkan yaitu contohnya ini gitu. Tapi biasanya makin besar emisi gas rumah kacanya, makin besar juga budgetnya ya, budgetnya besar dan juga waktunya cukup panjang gitu. Nah, untuk sampai ke sini kita bisa mulai dari short term nih, short term yang mungkin juga biayanya nggak besar gitu. Jadi kita mulai dari mengumpulkan membuat database raw material dari supplier, terus juga energi datanya gitu. Nah, jadi poin saya adalah untuk bisa sampai ke sini ya, pengurangan yang signifikan, biayanya besar dan long term kita harus
punya langkah pertama dulu nih, langkah pertamanya apa, langkah keduanya apa, langkah ketiganya apa, baru nanti langkah yang terakhir ini gitu ya. Nah, idealnya perusahaan punya mapping semacam ini sehingga untuk bisa di tahun kelima itu bisa mengurangi sekian, maka perlu diawali di tahun pertama ini melakukan apa, nah sehingga akan tergambar seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya dan ini mungkin sebagai penutup ya sebelum kalau ada tanya jawab. Nah, ini mungkin ini joke aja ya. Jadi eh, ternyata skop 3 ini bikin pusing orang ya gitu karena jangankan skop 3, skop 1 2 aja juga udah struggle buat kita gitu apalagi skop 3. Oke. Dan mungkin kalau teman-teman belum tahu ada skop 4 sebetulnya ya, tapi mungkin tidak akan kita bahas sekarang ya. Kita skop 3 dulu ya, nanti skop 4 tambah pusing. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya eh, terkait topik ini atau topik yang lain juga boleh ya, sepanjang terkait climate change. Silakan. Ya, silahkan Pak David sudah raise hand, boleh Pak langsung? Selamat siang Pak, ini menarik sekali Pak. Kalau kita lihat kan nih sustainability ini long long journey Pak ya, dan effortnya besar Pak. Ada hal yang menarik ya Pak dari segi insentif untuk korporasi Pak, supaya hal ini layak digunakan dan cost and benefitnya bisa disampaikan dan jadi prioritas terutama mendukung net zero emission Pak. Terima kasih Pak Randy. Oke, Pak David. Pak David dari Bank apa Pak? Saya profesional Pak dari Sinar Mas Group Pak, Sinar Mas Land. Saat Oh, ini gitu. sedang operate toll road dan saya juga akademisi Pak di Budi Dharma University. Oke. Ya. Nah, jadi sebetulnya ini bukan insentif, tapi ini sudah hidup mati nih ketika sudah diberlakukan pajak karbon ya. Nah, pajak karbon ini diawali dengan nanti masing-masing perusahaan mendapatkan cap ya. Mungkin saya tunjukkan lagi ya gambarnya, bentar. Gambarnya. Di awal tadi, nah ini dia. Nah, jadi kalau sudah masing-masing perusahaan ini diberikan PTBAE ya atau cap atau kuota, maka ketika kita tidak cuek tidak mau melakukan inventory atau tidak mau melakukan reduksi gas rumah kaca, ya konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti kita melewati cap yang diberikan untuk perusahaan kita. Nah, eh, nanti akan ada tambahan pengeluaran bagi perusahaan kita, yaitu tidak hanya pajak PPN, ada PPH, tapi juga ada pajak karbon gitu. Nah, jadi kalau sudah ada tambahan pengeluaran, tentu perusahaan nggak mau ya. Nah, maka pilihannya melakukan inventory dan juga melakukan dekarbonisasi. Seperti itu, Pak David ya. Dan ini sudah berjalan Pak ya? Baru akan, Pak. Jadi kita masih Ah, nunggu pemerintah itu menunggu nah itulah ngitung, Kak, Pak. kan Heeh. kan pajak karbon itu udah digaungkan hampir 2 tahun yang lalu Pak, ditunda, ditunda, ditunda. Nah itu gimana tuh Pak? Ya, itu karena datanya, Pak. Jadi bagi pemerintah itu sangat challenge. Nah, kenapa akhirnya sektor pembangkit yang duluan? Karena sektor pembangkit itu sudah ada rutin, Pak, pelaporan dari 2019. Jadi mereka sangat bagus database-nya. Jadi sangat mudah pemerintah menetapkan, oke deh, sektor pembangkit ini setahunnya 500 ton gitu. Itu bisa dengan mudah pemerintah datanya banyak. Tapi yang sektor lainnya tidak ada, belum ada. Itu yang mungkin struggle-nya di sana. Salah satu dari aspek teknis ya, saya nggak tahu dari aspek politik dan lain-lain. Jadi kendalanya di data Pak ya, bukan respon Betul. dunia usaha dan keberlanjutan antara regulator dan industri, bukan gitu Pak? Itu juga ada, Pak. Itu juga ada. Cuman itu kan Oke. bukan di wilayahnya saya. Itu kan tentu namanya pengusaha, Pak, yang namanya ada tambahan pengeluaran, Pak, nggak mau kan ya, Pak ya. Jadi ya mereka akan kalaupun tetap di launch mungkin yang apa yang tidak terlalu berat gitu ya. Nah, jadi betul ada lobby-lobby lah di belakang itu saya yakin ada. Baik Pak, terima kasih Pak Randy. Mau nanya lagi Pak Oke. Randy dengan Leo. Ya, silakan. Pak, kalau untuk yang standar perhitungan GHG yang skop 1 sampai skop 3 kan Bapak tadi referensinya dari WBCSD, dari GHG protokol, dari ISO maupun Ya. WRI kan. Nah, kalau dari pemerintah itu ada nggak Pak standar tunggal atau standar yang diacu nasional domestik untuk perhitungan Eh,
GHG skop-skop ini? Atau Dari ngikutin KLHK internasional ada, atau Pak. bebas? Dari Oh, KLHK ada, tapi KLHK itu sebetulnya menerjemahkan guidance dari IPCC. Jadi versi bahasa Indonesianya. Jadi bukan yang didevelop sendiri oleh KLHK, bukan. oke. Berarti yang IPCC ini sama yang kayak tadi, yang WBCSD yang ada 15 kategori itu yang untuk skop 3-nya Nah, beda ya? kalau IPCC itu ini Pak panduan untuk menghitung. Jadi dia ngasih rumus-rumus. Tapi kalau panduan menentukan apa boundary organisasi, boundary operation, terus cara apa namanya? Cara pelaporannya itu di GHG protokol WBCSD. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi? Halo Pak Randy. Ya, silakan Pak Nah, Sudarsono. Silakan, Pak. yes Pak, kalau di kami di manufacture juga ya Pak. Kami kan salah satu referensinya mengacu pada perhitungan GHG yaitu dari ISCC Pak ya. Nah, jadi Oke. di mana ada kan jelas di sana mengatur loh mana point of origin, mana processing unit dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk yang ini Pak ya, yang untuk scope 3, apakah mungkin itu bisa kita adopt juga Pak cara perhitungannya? Karena Oke. memang kalau di ISCC dia sendiri-sendiri gitu Pak. Ya, Kayak mana cara kalau skop mengintegrasikannya seperti itu ya? ya, kalau skop 3 nanti bukan di IPCC, Pak. Nanti skop 3 itu Bapak mengacu ke ini, Pak, dari GHG protokol WBCSD ada Eh, guideline atau guidance skop 3 calculation. yes Pak. ISCC Pak, ISCC Pak. Ini untuk standar karbon untuk International Sustainability Carbon Certification Pak. Ya, kalau itu Oh, kan standar ya, bukan panduan. Nah, mm-mm. kalau kalau kita eh, nah, Bapak maksudnya mau mencari protokol untuk Integrasi. menghitung. Yes Pak. Oh, Kira-kira bisa nggak diintegrasikan seperti itu ya Pak ya? bisa Pak, bisa. Jadi Bisa ya. sebetulnya, nah ini challenge buat teman-teman yang apa masuk ke bidang GHG ini. Challenge yang pertama itu banyak sekali ininya Pak referensinya. Nah, jadi Hmm. eh, dan masing-masing referensi itu beda-beda angle-nya. Kalau IPCC Yes itu fokus betul. ke metode perhitungan. Terus yang standar yang Bapak tadi itu dia bicara ke requirement-requirement terkait inventory, Yes pelaporan untuk betul Pak. reduksi gitu. Terus kalau kalau WBCSD, GHG protokol, panduan untuk bagaimana inventory ya skop 1, 2, dan 3 gitu. Nah, makanya yang ideal itu gini Pak, yang ideal itu adalah kita sebagai sebuah entity membuat eh, pedoman atau manual atau SOP sendiri yang Hmm. menggabungkan semua itu tapi untuk konteks kita gitu. Itu yang sekarang saya Hmm. kerjakan bagi klien saya itu mereka saya pernah bantu membuat SOP inventory secara umum dan sekarang diminta untuk ya skop 3-nya aja gitu. Jadi saya ambil dari beberapa referensi gitu. Siap Pak. Thank you Pak penjelasannya Pak. Ya, Iya, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita cukupi hari ini? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi ya Pak Randi. oke. Iya, Tidak ada oke. lagi, saya stop share. Kalau gitu dari saya terima kasih Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Nanti untuk contoh scope 3 calculation saya akan share ke Mbak Amalia ya. Boleh, oke. Ya, Baik, terima kasih Pak Randi untuk sharing dan penjelasannya, ilmu dan insight baru untuk kita semua. Short summary untuk workshop hari ini, GHG Inventory adalah penilaian sistematis terhadap sumber gas rumah kaca yang terkait dengan aktivitas, produk, atau layanan suatu perusahaan. Inventarisasi GRK penting karena merupakan langkah awal dalam mengukur, mengelola, terlebih untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Dalam workshop hari ini difokuskan kepada skop 3 yaitu mencakup semua emisi tidak langsung
lainnya yang terjadi pada kegiatan suatu perusahaan dari hulu dan hilir atau sering disebut upstream and downstream emission, di mana skop 3 ini perlu menjadi perhatian kita terlebih jika skop 3 tersebut tergolong signifikan dan material dalam operasional perusahaan. Oke, sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, materi presentasi hari ini dan sertifikat akan dikirimkan melalui email ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Randi Ismail untuk waktunya. Terima kasih juga Bapak Ibu semua peserta hari ini. Sampai bertemu di workshop bulan Januari bulan depan. Oke, saya izin tutup Zoom-nya. Selamat Oke, siang. ya, Terima kasih ya. Pak Randi. Terima kasih, Pak. Ya, Ngomong sama-sama. Terima kasih. materinya mantap. Terima kasih. Terima kasih. Oke, izin live ya. Ya, Pak.